Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah sistem digital kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengirimkan data yang kita dapat dari sensor yang direkam pada Proteus. Kemudian data itu ditangkap oleh program Python. Kemudian data itu dikirim ke web. Di sini saya sudah menyediakan halaman web. Anda bisa buka URL http sysdig.ratomi.com. Di web ini Anda gunakan URL dengan format seperti ini untuk menampilkan hasil dari kerja Anda. Kemudian Anda gunakan URL seperti ini untuk mengirim data dari Python. Untuk mengirim data dari Python, library yang harus Anda install adalah library request, di mana library request ini bisa Anda download dari URL pypy.org project request, atau Anda bisa juga ketik di Google py request, maka dia akan mengarah ke web ini. Nah, Anda bisa download dengan klik link di sini, kemudian Anda klik download. Setelah Anda download, Anda bisa install seperti Anda menginstal library PySerial pada video sebelumnya. Anda ekstrak di desktop. Kemudian setelah Anda ekstrak, Anda boleh cek di desktop apakah foldernya sudah ada atau tidak. Nah, di sini ini ada folder request. Kemudian Anda buka command prompt, kemudian Anda masuk ke dalam directory desktop. Setelah itu Anda masuk ke dalam directory request. Nah, setelah sampai di sini Anda bisa install dengan program Python dengan aplikasi compiler Python. Caranya seperti kemarin, Anda perlu mengambil dulu path-nya, klik kanan, kemudian open file location, klik kanan di sini, ambil properties, Anda copy ini Anda tutup, kemudian Anda pastekan di sini atau tempel di sini. Anda ketikkan setup biar cepat. Anda klik tab setup. Nah, di sini kalau ditekan tab munculnya setup CFG. Yang Anda gunakan bukan setup CFG tetapi setup.py. Nah, parameter yang perlu Anda masukkan adalah install. Anda tunggu sampai proses instalasi selesai. Di sini muncul error, katanya typo. Install. Nah, running install. Anda tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, library-nya sudah berhasil Anda pasang. Nah, di sini pada tutorial kali ini saya membuat rangkaian yang sederhana sekali. Di sini ada LED. Nanti dari web Anda bisa buka web di sini dengan URL yang ada ini. Nah, di sini URL-nya pada belakangnya ada tulisan NIM Anda. Nah, ini harus Anda ganti dengan NIM Anda. Kalau di sini saya menggunakan nomor induk saya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini percobaan yang saya lakukan. Datanya masuk, bisa dikosongkan. Nanti data yang Anda peroleh dari sensor yang direkam pada Proteus akan masuk di sini. Nah, kemudian yang di atas ini adalah tombol kontrol.
Anda perhatikan di sini tombol kontrol ini saya buat untuk mengatur nyalanya LED yang ada di sini. Nah, LED ini saya pasangkan pada port 10, 11, 12, 13. Kemudian di sini ada data itu diperoleh dari potensiometer yang ada di sini. Potensiometernya adalah resistor. Ketika nilai resistansinya saya naikkan, nanti programnya akan merekam resistansi yang akan muncul. Kemudian ketika resistansinya saya turunkan, maka nilainya di sini akan turun. Nanti akan saya demokan. Nah, untuk menjalankan program ini, saya buatkan program Arduino, kode program Arduino seperti ini. Ada serial data untuk menerima data, kemudian pinnya saya deklarasikan di sini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pin yang saya gunakan adalah pin 10, 11, 12, 13. Nah, di sini ada 10, 11, 12, 13. Kemudian A0 ini, analog pin ini untuk menangkap sinyal analog yang diperoleh dari potensiometer, resistor potensio. Nah, dari sini bisa Anda lihat jalurnya dari sini terus ke sini ke pin A0. Kemudian karena pin 10, 11, 12, 13 ini untuk menyalakan LED, di sini saya buat modenya sebagai output. Dan serial seperti video sebelumnya saya buat dengan baud rate 9600. Kemudian program untuk membaca sensor ini saya gunakan analog read. Nilainya saya masukkan ke sensor PAL ini. Sensor PAL ini adalah nilai integer yang akan menyimpan inputan dari sensor. Inputan dari pin analog pin A10 di sini. Di dalam program ini saya melakukan delay selama 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, setelah saya melakukan delay, saya melakukan looping 4 kali. Nah, kenapa saya melakukan looping 4 kali? Karena serial ini membaca ini per karakter. Dia akan membaca per karakter. Jadi kalau saya hanya buatkan dia hanya 1 kali saja dijalankan, maka program ini akan terjadi buffer pada program Python yang saya buat. Di sini program Pythonnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan library serial. Saya menggunakan serial ini untuk komunikasi serial. Kemudian time ini untuk delay. Kemudian library request ini yang kita install tadi untuk mengirimkan data ke web dan mengambil tampilan halamannya. Kemudian ada JSON ini untuk mengolah data yang didapat dari web. Nah, ada beberapa library. Kalau JSON dan time ini adalah library yang sudah built-in di dalam Python, sedangkan serial dan request adalah library yang harus kita instalkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya melakukan read line untuk membaca data dari sensor ini. Nah, read line ini dibaca karena di program microcontroller yang saya buat, saya ada membuat serial print ln atau print line, sehingga harus ada pembacaan menggunakan read line. Setelah saya baca menggunakan read line, Anda nanti bisa coba dengan komen Python. Jika kita baca dengan read line, ada kode-kode tertentu
sebagai tambahan. Kode tersebut adalah kode enter dan kode tab, sehingga saya harus lakukan parsing seperti ini. Nah, ini adalah parsing untuk mengambil bagian dari kode, sehingga yang saya dapatkan adalah data murni, inputan dari sensor atau inputan dari potensiometer ini. Kemudian di sini saya memanggil halaman web ini dengan URL http sysdig.ratomi.com tugas kirim. Nah, kirim kemudian plus data. Di sini format seperti ini dibuat berdasarkan aturan ini. Jadi URL yang harus diinputkan adalah http sysdig.ratomi.com tugas kirim NIM. Nah, di sini NIM Anda. Di sini saya menggunakan nomor induk saya, kemudian data yang dikirim. Di sini data ini saya peroleh dari pembacaan sensor yang ada di Proteus. Nah, setelah data ini saya dapatkan berupa data pembacaan potensiometer, kemudian data tersebut saya kirimkan ke web. Setelah saya kirimkan ke web, nah, Anda bisa coba misalkan seperti ini. Anda bisa coba di sini. Jadi untuk memastikan itu apakah dia berhasil atau tidak, Anda harus coba masukkan ke browser. Nah, di sini data yang dikirim, misalkan 432, saya masukkan. Di sini masukkan nomor induk atau NIM Anda. Di sini nomor induk saya 2503. Oke, kemudian saya enter. Nah, hasilnya tuh harus keluar seperti ini. Ini adalah data kontrol yang disesuaikan dengan tombol yang ada di sini. Jika tombol ini saya buat misalkan di sini karena tombolnya off semua, di sini data kontrolnya 0, yang 1 0, yang 2 0, yang 3 0, yang 4 0. Jika saya ubah jadi yang 3 on, maka ini ketika saya enter, nah dia akan ubah seperti ini, berubah 1 jadi 0, 2 jadi 0, 3 jadi 1 karena tadi dia sudah berubah jadi on. Kemudian di sini 4 jadi 0. Nah, Anda harus coba seperti ini supaya datanya supaya Anda bisa melihat kontrol yang masuk. Pastikan di sini Anda memasukkan nomor induk mahasiswa. Jadi saya bisa memastikan bahwa Anda sudah melakukan percobaan ini dengan nomor induk Anda. Nah, data yang saya masukkan tadi saya sudah 2 kali menginputkan URL ini, maka data yang muncul di sini 2. Jika saya inputkan satu lagi, misalkan 450, maka akan otomatis masuk di sini 450. Nah, begitu nanti kerja web ini. 4 data yang akan masuk ke dalam respon ini adalah data ini 1 0 2 0 3 1 4 0. Ini adalah model data JSON. Nah, oleh karena itu model data JSON ini saya masukkan ke dalam variabel respon RESP ini, respon ini, kemudian di load ke dalam JSON. Nah, setelah itu data itu dibaca. Jika data web 1 nilainya 1, maka akan dikirimkan karakter A ke dalam fungsi LED control di sini. LED control ini dimasukkan A, sehingga ketika A dimasukkan ke dalam serial Arduino write, Arduino serial, data itu akan masuk melalui serial ke dalam Arduino, akan dibaca
serial data sama dengan A, maka digital write pin A akan menyala. Nah, di sini jika data webnya itu 1, yang 1 ini dia nilainya 0, data web satunya ini nilainya 0, maka dia akan kirim karakter B. Nah, di sini karakter B-nya adalah serial data B, maka pin A akan mati. Nah, pin A akan mati, LED pada pin A akan mati. Nah, begitu seterusnya. Itu yang harus Anda pastikan. Pastikan semua hal-hal yang saya tunjukkan ini sudah Anda coba. Nah, jadi kenapa tadi saya menggunakan looping di sini? Karena di dalam Python ini saya menggunakan if berkali-kali. Jadi perintahnya berkali-kali. Sehingga yang masuk ke dalam serial berkali-kali juga gitu. Di sini baris kodenya ini adalah 4. Di sini if di sini karena di sini adalah else if, maka else if ini adalah satu perintah kondisi. Nah, di dalam satu perintah kondisi ini ada beberapa kondisi. Tapi yang akan dibaca adalah salah satu dari kondisi ini. Nah, di sini perintah kondisinya ada 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi penumpukan pada buffer serial, di sini saya ulang selama 4 kali supaya serial yang ada terbaca semua. Terbaca semua sebanyak 4 kali. Nah, kalau di sini if di sini ini tergantung karakter apa yang masuk. Karakter ini untuk memerintahkan apakah pin itu akan menyala atau pin itu akan mati. Nah, begitu kode program yang sudah saya buat. Nah, untuk melakukan percobaannya, hal yang pertama harus Anda lakukan, Anda harus memastikan bahwa port yang Anda gunakan ini sudah sesuai di sisi Proteus dan di sisi Python. Nah, di sini menggunakan COM4, baud rate-nya 9600. Di sini juga di Proteus juga menggunakan COM4 9600 dan virtual baud rate-nya juga 9600. Oke. Setelah Anda memastikan itu, Anda compile program ini. Setelah di-compile seperti biasa, Anda kopikan, Anda masukkan path di mana file hex-nya berada. Ctrl C atau copy, kemudian Anda pastikan ke sini. Klik kanan, paste. Oke. Nah, setelah itu COM4 di sini Anda harus pastikan di sini menggunakan COM4. Kemudian Anda pastikan di sini statusnya ready. Setelah status ini ready, kemudian Anda jalankan ini. Nah, setelah Anda jalankan, Anda running, Anda jalankan program Python ini pada command prompt. Nah, di sini command prompt ini yang tadi saya gunakan untuk menginstal library request. Nah, sekarang saya ingin menjalankan file control ini, file control.py ini. Nah, file control.py ini letaknya pada users, kemudian ada folder misnanelli, kemudian ada
dokumen, kemudian ada kontrol. Saya harus sesuaikan di sini. Di sini saya berada di users, Mr. Nanelli, kemudian ada desktop, kemudian ada request. Nah, bagaimana supaya saya pindah ke folder dokumen ini? Di sini saya harus ketik cd spasi titik titik. Nah, supaya saya masuk ke desktop, kemudian saya tekan cd lagi, kemudian saya tekan titik, saya tekan titik-titik lagi. Seharusnya tadi hanya saya masukkan titik-titik saja, tetapi saya lupa menghapus slash ini. Kalau saya sudah masuk ke sini, saya harus masuk lagi ke users. Saya masuk lagi ke dalam mes. Ini kemudian cd Oke, kemudian saya masuk ke dokumen cd dokumen. Oke. Nah, ini foldernya sudah sama dengan ini. Untuk menjalankan seperti tadi juga, saya harus menggunakan path-nya Python, aplikasi Python. Nah, di sini saya menggunakan path-nya aplikasi Python, kemudian ketikkan nama file ini control.py. Nah, programnya sudah jalan. Oke, setelah program ini jalan, buka halaman web sini. Nah, datanya sudah masuk. Anda perhatikan di sini, ketika saya pindahkan potensiometernya ke bawah, maka data yang masuk akan berubah. Nah, kemudian ketika saya naikkan, maka dia akan berubah jadi. Nah, di sini kontrolnya tombol yang ketiga on, makanya dia menyala. Saya harus ketika saya ubah jadi off, maka dia akan mati. Oke. Kemudian di sini ketika saya nyalakan on, maka LED D1 ini, LED 1 akan menyala. Nah, di sini ada delay. Delay ini pada kualitas layanan ini tidak bagus. Nah, delay ini akan kita selesaikan pada mata kuliah yang berbeda. Kalau di sini Anda cukup mengetahui bagaimana cara menghubungkan komponen yang sudah Anda rangkai ke internet. Pada mata kuliah Internet of Things akan dibahas bagaimana cara mengatasi delay ini. Oke, demikian tutorial dalam mata kuliah sistem digital ini. Saya harap Anda mencoba tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.